Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali kita berjumpa dalam program Off the Record di awal pekan ini, hari Senin tanggal 19 Februari 2024, dan masih terus bersama kami, saya Hersbun Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Ya, pada Mas. yes, oke. Kelihatannya ada yang sedang belingsatan ini Mbak ya dengan dengan hasil Pilpres terutama ya karena Mhm. kok tiba-tiba saja itu meskipun tidak diumumkan secara resmi rekap berjenjang itu kan sebenarnya yang menjadi dasar dari perhitungan manual rekap berjenjang itu tiba-tiba Ya. di freeze ya ini Hmm. dihentikan sementara dibekukan gitu sampai hari Senin padahal kan sebenarnya krusial sekali ya tahapan-tahapan penghitungan suara itu ya kalau bayangkan kalau di freeze ditaruh di gudang gitu terus siapa yang menjamin keamanannya dan sebagainya gitu ya ini sampai 2 hari loh itu berbahaya dan orang kemudian mengkait-kaitkan dengan kekacauan yang ada yang terjadi mulai dari quick count sampai kemudian terutama Sirekap ya yang di real count yang di Sirekap dan kemudian tiba-tiba dihentikannya agak aneh ya kalau sebenarnya yang diprotes oleh orang banyak itu kan adalah Sirekapnya yang kacau balau gitu tiba-tiba kenapa manual berjenjangnya juga dihentikan kan gitu orang kemudian curiga apakah ini dalam rangka untuk mencocokkan gitu antara kekacauan yang terjadi dengan hitungan manual itu yang sekarang ramai dibahas Mbak Agi. Terus saya kira yang terbaru itu Pak Surya Paloh ya kemarin sore bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian terjadi simpang siur karena Nasdem menyebut bahwa itu atas undangan Pak Jokowi sementara Istana menyebut bahwa itu atas permintaan sudah berkali-kali Pak Surya Paloh minta katanya begitu ya. Tapi orang kan sekarang udah nggak percaya dengan istana apalagi yang menjawab itu Ari Dwi Payana ya walaupun dia ini tadinya akademisi kan sekarang dia jadi politisi gitu ya yang kita sebut dia sebagai juru bantah sementara Pak Jokowi sendiri menyatakan nggak usah dipersoalkan siapa yang ketemu gitu yang penting kan apanya ya hasil dari pertemuan itu yang saya kira menarik untuk kita bahas kali ini Pak. Di luar itu apakah ada topik-topik lain yang menurut Anda masih juga cukup relevan dan menarik? Iya, Mas Ersu. Jadi ini gerakan perlawanan terhadap hasil pemilu yang dinilai curang, penuh dengan Hmm. kecurangan ini tampaknya masih terus berlangsung dan saya rasa malah makin membesar, Mas Ersu. Jadi pada hari ini dari gerakan relawan Ganjar begitu ya, rupanya akan melakukan aksi atau long march begitu ke Bawaslu. Jadi ini seperti pada 5 tahun yang lalu ya, terdapat aksi demo-demo kepada Bawaslu yaitu karena dinilai kurang tegas juga dan dinilai karena kecurangan ini kok hanya biasanya yang sudah terjadi sejak masa Pilpres sampai dengan sekarang itu yang ditangani hanya pihak-pihak yang terjadi di 01 dan 03 sementara sekarang kecurangan masif tampaknya itu menyasar kepada kubu 02 begitu yang diuntungkan dari hasil kecurangan tersebut. Jadi ada ribuan tampaknya Mas Hersu yang berdemo di patung kuda dan kemudian mereka akan melakukan long march di Bawaslu. Kita tahu kan kalau dari patung kuda kita yang di Jakarta ya ke Bawaslu itu hanya tinggal lurus saja. Nah ini selain itu juga kemarin ya Mas Hersu itu ada pertemuan Gen Z itu tampaknya ada ribuan Gen Z yang berafiliasi kepada Amin. Mereka Ya, ya. penanda tanganan juga begitu. Jadi saya rasa gerakan ini akan terus bergulir dan menjadi bola salju yang besar. Dan selain itu juga soal server dari KPU begitu Mas Hersu. Ya. Ya, yang ini dikatakan oleh pakar IT Roy Suryo dan juga Banyak kemudian yang lain juga, ya. banyak yang lain juga oleh media kemudian dikonfirmasi kepada para pakar IT yang lainnya begitu ya. Dan kemudian diketahui bahwa diindikasikan dugaannya servernya itu ada di terafiliasi kepada cloud Alibaba di Singapura yang kita tahu Alibaba ini kan dimiliki oleh Jack Ma walaupun Jack Ma belakangan ini sudah pamornya sudah turun ya karena campur tangan dari pemerintah Cina. Kita tahu dia lama tinggal di Jepang tapi sekarang sudah kembali lagi ke Cina gitu ya. Dan ini ada apa kok server KPU begitu Mas Hersu tidak padahal kita ada undang-undang data pribadi ya perlindungan data pribadi tapi kenapa ini malah terafiliasi kepada Alibaba ini pertanyaan besar dan belum dijawab secara tuntas oleh KPU ini menarik Ya, untuk kita bicarakan.
Oke, tapi saya kira sebenarnya jadi ini sebenarnya satu topik yang berkaitan semua ya, walaupun beda-beda tetap saja soal soal pemilu ya. Saya Ya. kira mungkin enaknya kalau begitu kita topiknya supaya nyambung terus kita ambil dari yang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya Mbak, yang bertemu Betul. dengan Pak Surya Paloh ya. Mhm. Ini saya kira banyak sisi yang bisa kita lihat dari pertemuan itu ya, dari pertemuan dari orang banyak menduga-duga ini adalah dalam rangka Pak Surya Paloh Pak Jokowi mencoba merangkul Pak Surya Paloh gitu kan, dan ini kan sebenarnya gaya politiknya Jokowi seperti itu ya, dengan menundukkan lawan politiknya dengan merangkulnya bahkan masuk ke dalam kabinet seperti yang terjadi pada Pak Prabowo kan begitu. Tapi yang kita tahu kan sekarang ini yang jadi presiden kalau toh nanti hasilnya seperti itu dimenangkan oleh paslon 2, yang jadi presiden kan bukan Jokowi lagi begitu ya. Yang jadi presiden kan Prabowo. Yang harusnya yang menentukan seperti ini kan Prabowo, walaupun Prabowo sendiri juga sudah menyatakan gitu bahwa dia akan menjadi presiden seluruh anak bangsa begitu, dan dia akan merangkul semua kekuatan politik. Jadi artinya sebenarnya Pak Prabowo memang betul-betul mengikuti gaya guru politiknya, yakni Pak Jokowi, yang merangkul kekuatan sekilas, merangkul semua kekuatan anak bangsa itu kayak bagus sekilas gitu ya Mbak ya. Padahal itu ada bahaya besar dalam sebuah negara demokrasi ketika kemudian semua kelompok-kelompok yang beroposisi itu dirangkul oleh pemerintah, dan yang terjadi seperti sekarang ini hancur-hancuran negara ini karena mulai perundang-undangan apa semua kecurangan-kecurangan yang dilakukan itu terjustifikasi karena di DPR-nya tidak ada oposisi kan begitu ya. Kita sebut mulai dari undang-undang Ciptaker, undang-undang Minerba, apalagi yang banyak sekali lah yang undang-undang perubahan undang-undang KPK, RUU kesehatan yang sedang dibahas, semuanya itu ya karena tidak ada kontrol dan tidak ada lawan di parlemen. Jadi saya membaca narasi, wah luar biasa Pak Prabowo itu sebagai negarawan merangkul semua kekuatan. Bukan begitu yang harusnya terjadi, itu dia menjadi presiden dari semua rakyat, tetapi ketika di parlemen harus ada yang kontrol, itu namanya check and balance gitu. Dan harusnya Pak Prabowo yang lama tinggal di luar negeri paham yang semacam itu. Kok ini memang ada game orang kalau mau nyebur dalam satu kolam yang sama ya akhirnya seperti itu gitu ya. Bung Rocky kan menyebutnya satu kolam IQ-nya 200 kan begitu. Ini agak aneh kalau menurut saya Pak Prabowo juga cara berpikirnya seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi wajar lah ya, Pak Jokowi kan narasi demokratisasi dan sebagainya ini nggak paham. Kalau Prabowo kan harusnya paham gitu loh Mbak. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi, kita ini kan sangkut pautnya dengan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Surya Paloh. Paloh, yes. Dan kalau kita lihat Pak Surya Paloh belakangan apa yang sebelum akhirnya bertemu ini kan sesudah sesudah pencoblosan, sesudah tanggal 14 Februari. Sebelumnya yang paling keras dikatakan oleh Pak Surya Paloh itu dia lakukan pada saat kampanye akbar Jis ya. Muhaimin di JIS, betul. Coba kita tonton sebentar Mbak, saya kira Mbak. Bagus kalau itu. Saya ingat itu keras sekali Pak Surya. Coba kita tonton sebentar ya yang di JIS ya. Momentum ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Inilah momentum kita untuk melakukan apa itu? Apa itu? Perubahan saudaraku. Ini momentum bagi kita semuanya. Maka saya berharap jangan pernah sedikit pun untuk tidak menjadikan peran arti keberadaan setiap diri kita berpartisipasi secara aktif pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Kenapa? Karena inilah kesempatan kita. Kita memahami bahwasanya di dalam situasi yang seperti ini, tentu layak kita berharap pemilu demi pemilu yang telah kita lalui. Dan pada tanggal 14 Februari nanti adalah pemilu yang ke-13 kalinya kita akan laksanakan. Kita berharap banyak agar pemilu yang kita hadapin pada tanggal 14 Februari nanti adalah pemilu yang jauh lebih memberikan rasa kenyamanan, optimisme, dan berkualitas. Tidak pemilu yang kita hantarkan untuk sekaligus merusak sistem demokrasi yang ada pada kita di negeri ini, saudara-saudara semuanya. Kita sayang pada negeri ini. Kita menyintai negeri ini. Maka untuk itulah setiap anak bangsa ini memang harus membangun kesadarannya. Dia tidak hanya berhenti hanya untuk kepentingan pribadinya.
Tapi kepentingan nasional kita, kepentingan masa depan anak cucu kita, tidak kalah artinya, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kepentingan kita pada hari ini. Hari ini adalah masa depan. Dan untuk itulah semuanya kita berkewajiban menyambut masa depan itu. Dan menyambut masa depan itu, satu-satunya upaya yang harus bisa kita lakukan saat ini, segera lakukan perubahan yang berarti untuk membangun negeri ini, saudaraku semua. Saya ucapkan selamat pada saudara semuanya yang telah menunjukkan arti keberadaan saudara, yang ikut berpartisipasi pada pertemuan akbar kita pada hari ini. Itu artinya kita masih mempunyai harapan. Harapan untuk membangun masa depan bagi anak cucu kita ke depan. Harapan ini adalah harapan yang perlu kita jaga marwahnya, rohnya. Maka siapapun yang mencoba melakukan, katakanlah, menghalangi komitmen perjuangan kita untuk membawa perubahan, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kita berhak untuk melakukan itu. Tetapi dengan satu hal yang pasti. Kita mau mengingatkan siapa saja, para pihak. Jangan paksa emosi rakyat untuk sampai kepada titik batas yang mereka tidak lagi mampu menahan emosi dan kesabaran dirinya. Jangan paksa itu, karena kodratnya kita adalah manusia biasa. Semut pun ketika diinjak terus menerus dia akan melawan. Dia akan melawan. Maka kita perlu mengingatkan itu untuk apa? Agar persatuan kebangsaan kita ini yang telah kita miliki untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini tetap terjaga. Iya, ini keras sekali kan, ulama tidak muncul, ya Pak tiba-tiba muncul dan di kampanye pamungkas itu ngomongnya keras, dan saya kira saya juga percaya soal itu bahwa nggak mungkin lah Pak Surya Paloh setelah perjalanan sekian jauh gitu, kemudian tiba-tiba di ujungnya kemudian dia bersikap semacam ini ya, kemudian akan banyak spekulasi kemungkinan Pak Surya akan dirangkul gitu ya oleh Pak Jokowi. Tapi saya kok nggak yakin gitu yang itu dilakukan oleh Pak Surya Paloh, mengingat ya secara personal saya kenal dengan Pak Surya Paloh karena saya lama bekerja di tempat Pak Surya Paloh, jadi saya tahu wataknya beliau seperti apa. Dan watak itu kan bisa beda dengan watuk, selalu saya sebut begitu ya, dengan batuk. Watak orang itu nggak bisa diubah gitu. Apalagi kan dia menempuh perjalanan panjang dan terjal dan mendaki sekarang ini dengan mengusung Anies, masa di ujung dan sekarang ini juga belum pasti kalah kok dia kemudian dengan mudah ditaklukkan Jokowi. Saya nggak percaya sih soal itu, Mbak. Iya, iya. Kalau kita melihat elektabilitas yang didapat oleh Nasdem, Mas Herssu, sebagai akibat mengusung dari Anies, saya juga tidak percaya. Karena kita tahu Pak Surya Paloh pada tahun 2022 ya, sebelum dia mengusung Anies, begitu menunjuk Anies pada bulan Oktober ya waktu itu kalau tidak salah, awal Oktober begitu. Nah itu dia curhat kepada media kan, dia ketika diwawancara mengatakan bahwa Nasdem dicap sebagai partai penista agama gara-gara sebagai imbas dari membela Ahok pada tahun 2016-2017 ketika itu begitu. Dan sebagai akibat dari Nasdem ini dimusuhi ceritanya oleh rakyat dan dicap sebagai partai pembela penista agama itu, maka anjlok Mas Herssu. Jadi memang kocar-kacir lah ini setiap kali kadernya mengikuti pilek begitu ya di daerah, terutama apalagi di Aceh tempat asal Pak Surya Paloh, itu betul-betul ancur-ancuran begitu. Dan harus survive kata Pak Surya Paloh, mereka harus survive sendiri dengan keadaan yang ada di lapangan dan sebagainya. Dan akhirnya elektabilitasnya itu memang anjlok. Nah itulah yang saya rasa salah satu titik balik begitu dari Pak Surya Paloh untuk melihat kembali sebetulnya arah Nasdem ini seperti apa. Mungkin pada waktu itu yang diinginkan oleh Pak Surya Paloh adalah soal demokrasi begitu ya, pluralisme begitu. Tapi ternyata akibatnya berdampak seperti itu kepada partai yang harus dibayar dengan mahal. Nah,
ketika kemudian dia mengusung Anies yang juga sebagai lambang dari pluralisme tersebut sebetulnya ya, diharapkan sebagai Nasdem itu kembali kepada demokrasi, kepada era demokrasi. Nah, saya rasa ini perolehan sekarang sementara walaupun belum diketok palu secara resmi ya, tapi kalau kita melihat trennya kan memang naik elektabilitas dari Nasdem ini Mas Iya, Irsu. iya, Ya. dan tanpa gimmick-gimmick seperti yang sebelum dilakukan. Kalau sebelumnya kan dia banyak menggunakan kepala daerah, karena keluarga kepala daerah kan sekarang nggak main gitu lagi gitu ya. Nggak main gitu lagi, tidak terlihat begitu main apa ya gimmick-gimmick yang dinasti apa dan sebagainya. Mana kita lihat Pak Surya Paloh sendiri sangat jarang turun pada kampanye kemarin. Baru pada terakhir-terakhir berbagai kampanye akbar dia turun begitu Mas Irsu juga dia melihat kantong-kantong yang penting baru dia kemudian turun dan ternyata itu sangat signifikan dampaknya kepada Nasdem walaupun mungkin dampak elektoral yang terbesar itu kepada PKB ya. Tapi saya rasa dengan melihat tren sekarang ini, Mas Irsu, mungkin Pak Surya juga melihat bahwa media sosial itu berperan sangat besar begitu kan. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Jadi ketika dia mengatakan tadi apa namanya pidatonya di kampanye akbar yang ada di JIS itu mengatakan bahwa jangan pancing emosi rakyat karena siapapun kalau diinjak berkali-kali maka dia pasti akan melawan juga. Itu memiliki makna yang sangat besar dan signifikan. Bahkan itu juga dinyatakan sekitar 1 pekan sebelumnya, sebelum di JIS, dia melakukan wawancara begitu Mas Irsu dengan dan tampil di TV-nya sendiri di Metro TV begitu dengan mengatakan hal yang kurang lebih sama. Jadi saya rasa kalau apa yang dia katakan ini sudah diulang dan juga bahkan diulang pada kampanye akbar sebelumnya, sebelum di JIS, saya rasa ini menjadi suatu keseriusan. Jadi kalau saya kemarin bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa dia ingin menjadi jembatan dari partai-partai begitu kan ya, ingin menjadi jembatan dan apa namanya sepertinya kalau kita melihat ini pasti berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu ingin merangkul semua pihak yang berada di kubu oposisi begitu kan. Jadi apalagi Rosan Roslani sebelumnya sudah mengatakan bahwa peran Pak Jokowi itu sangat besar dalam memenangkan kemenangan 02 begitu. Jadi akhirnya kan dia belak-belakan ada peran Pak Jokowi di situ begitu. Jadi saya rasa peran Pak Jokowi ini belum berhenti dan masih akan terus terjadi begitu apalagi dia sebagai pemegang kekuasaan. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin saya rasa mungkin akan diikuti dengan bertemunya Pak Jokowi begitu ya, bisa jadi Pak Jokowi ataukah dilakukan oleh Gibran ataukah Pak Prabowo dengan para ketua umum partai dari pihak oposisi yaitu dari 01 maupun dari 03. Saya rasa begitu. Walaupun kalau dari 03 sudah ada jawaban, tapi kan jawabannya masih sementara dan mereka terbuka mengatakan walaupun ada syarat tertentu, tapi terbuka untuk menerima Gibran misalnya. Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin dari paslon 1 kan selain Nasdem itu ada PKB yang sebenarnya potensi dirangkul oleh kekuasaan. Sebenarnya PKS pun kalau dengan Pak Prabowo juga punya hubungan yang panjang juga ya. Jadi sangat mungkin juga, tapi saya kira mungkin nggak terjadi. Nah, PKB pun sebenarnya sikap Caimin juga udah jelas juga ya sekarang ini karena kan dia misalnya diminta oleh, nah ini aneh juga ini partai NU kalau yang ini Saifullah Yusuf itu yang minta agar PKB kembali ke jalan yang benar begitu ya, dia minta agar kembali ke jalan benar karena NU sudah mengakui hasil pemilu ya harusnya PKB mengikuti juga begitu dan kata dia ini kan terjadi karena PKB tidak mendengar suara para kiai gitu ya, suara-suara nasihat para kiai. Jadi dan kemudian di akun X-nya Caimin dia jawab bahwa jangan dengerin apa namanya Saiful itu makelar kata dia begitu dan dia akan tetap di jalan perubahan kan begitu. Caimin udah ngomong tegas di situ kan. Jadi menurut saya sikap dari PKB malah lebih jelas dibandingkan Nasdem gitu. Walaupun Nasdem dari sikap kita membaca dari sikap watak dari Pak Surya juga nggak mungkin tunduk. Nah saya kira ini justru pertemuan ini lebih pada kepentingannya Pak Jokowi, saya kira melihat itu. Satu tentu dia tidak ingin kemenangan anaknya itu sampai dibatalkan kan misalnya begitu ya. Karena sekarang kan muncul suara-suara untuk mendiskualifikasi paslon 02 itu bukan hanya pada dan itu bukan hanya kelompok-kelompok ISIS yang di jalanan gitu, tapi kemarin kan ratusan
purnawirawan TNI Polri juga menyampaikan itu, Iya. yang dipimpin oleh Bang Yos ya, Letnan Jenderal TNI Sutioso, mantan Gubernur DKI, dan yang membacakan pernyataannya adalah Wakil Panglima TNI Jenderal Fahru Rozi, yang notabene pernah jadi menterinya Pak Jokowi kan begitu. Jadi Iya, dan juga orang kepercayaan dari Pak Luhut ya. oh ya, orang percayaan Pak Luhut. Jadi dari sini kita tahu kan isunya kan bukan hanya mendiskualifikasi tapi juga memakzulkan Jokowi kan begitu. Jadi sebenarnya peluang untuk memakzulkan Jokowi itu juga sangat besar sekarang ini terjadi kalau kemudian Ibu Megawati misalnya, yang selama ini kan sebenarnya kita memperhitungkan kalau Ibu Megawati bertindak sejak awal Pak Jokowi jatuh, dan dampaknya pada elektabilitas 02 pasti juga sangat signifikan. Tapi kan Ibu Megawati tetap bertahan dengan alasan dia menjaga jangan sampai bangsa ini menderita karena krisis akibat kemelut politik itu gitu. Tapi dengan cara yang seperti sekarang menurut saya mungkin kalau kemudian dia bertemu dengan 01 bisa terjadi, dan pemakzulan itu bisa jalan loh begitu. Nah, itu yang saya kira dikhawatirkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira mungkin obral besar nih sekarang Pak Jokowi, khususnya untuk yang masih otoritas Pak Jokowi sampai periode akhir masa jabatannya kan, sampai bulan Oktober gitu ya, dia bisa offering gitu ya. Misalnya kan saya menduga tadinya kalau misalnya jalannya buntu itu mungkin Demokrat akan masuk di kabinet ya. Kalau nggak sekarang, jadi mulai masuk dari sekarang Demokrat, dan kemudian dilanjutkan nanti dengan masa eranya Prabowo. Tetapi dengan situasi sekarang saya kira mungkin Pak Jokowi kalau dia ingin merangkul semuanya, persenjataannya tadi dia akan menawarkan kepada PDIP atau Nasdem atau untuk nambah jabatan lah gitu di kementerian, kan dia bisa menyingkirkan misalnya partai Nasdem yang 2 orang menterinya diprotoli dibalikin lagi, misalnya kan bisa seperti itu, atau menteri-menteri profesional gitu yang tidak punya afiliasi dengan partai politik yang cukup kuat, bondingnya dengan partai politik tidak cukup kuat, kan bisa disingkirkan dalam waktu dekat. Itu bisa aja yang ditawarkan oleh Pak Jokowi. Dan saya melihat bahwa itu pertama yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi tentu ingin posisi tawar anaknya, terutama Gibran kepada Prabowo itu makin kuat gitu. Karena harus diakui kalau dengan memang betul katakanlah misalnya itu suaranya sampai 58%, ya itu bukan suara Prabowo, itu suara yang diperoleh dari Jokowi. Tetapi kita perlu memberi catatan bahwa itu Jokowi caranya curang kan begitu, dengan mengerahkan seluruh ASN, aparatur penegak hukum bagi memanfaatkan anggaran negara melalui bansos, BLT dan sebagainya gitu loh. Jadi ini sebenarnya kemenangan yang cacat, dan karena saya nggak yakin suara Prabowo sendiri sampai sebesar itu, karena kita tahu suara Prabowo sendiri itu kan sudah berbagi dengan suaranya Anies kan, lari ke situ. Jadi Pak, kelihatannya yang tujuan pertama tadi untuk mengamankan posisinya sendiri Pak Jokowi jangan sampai dia dimakzulkan sebelum tanggal 20 Oktober. Yang kedua, dia akan memperkuat bargaining posisinya dengan Prabowo. Pak Bowo, ini kan saya punya peran besar loh ya. Ini anak saya satu, posisi anak saya ini diperkuat, dan kedua tentu saja konsesi-konsesi menteri-menteri yang saya inginkan kan begitu, yang dia mau dapat dari Prabowo. Tapi saya juga menduga kelihatannya ini akan berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Mbak, yang daerah aglomerasi itu, yang dimana kan sudah masuk ke DPR, dan di situ dalam rancangan undang-undangnya Wakil Presiden itu nanti akan bertanggung jawab terhadap wilayah Jabodetabek Jur gitu ya, sebagai daerah aglomerasi. Wah, itu kalau itu yang terjadi ya Gibran itu sangat berkuasa, sementara Pak Prabowo ngantornya di sana di IKN. Saya kira Pak Prabowo juga pasti nggak sebodoh itu gitu untuk diakali oleh Pak Jokowi dengan cara seperti itu, karena relatif kalau praktis bukan relatif, kalau undang-undang DKJ itu undang-undang Daerah Khusus Jakarta ya, DKJ ya, itu disahkan ya nanti yang berkuasa itu Gibran gitu. Padahal kan sebenarnya Gibran sebagai wakil presiden itu kan dia hanya ban serep saja. Jadi ini sekarang pertempurannya setelah ini, kalau Pak Jokowi berhasil menundukkan oposisi, pertempuran berikutnya dia dengan Prabowo gitu. Ya kan. Tetapi saya kira orang seperti Surya Paloh, orang seperti Ibu Megawati tahu Jokowi kan tinggal berapa bulan lagi gitu. Ngapain kita deal sama Jokowi? Kalau mau deal ya dengan Prabowo saja kan gitu.
Iya iya, dan, rumor yang beredar keras, saat ini ya Mas Herssu, bukan saat ini sebenarnya sudah belakangan ini, yaitu memang Pak Jokowi ini memiliki, sepertinya memiliki konsesi lah nanti di kabinet. Jadi tetap ada orang-orang dari Pak Jokowi di situ. Salah duanya adalah, Pak Pratikno kabarnya ya, Pak Jokowi menginginkan tetap menjadi Mensesnek dari Pak Prabowo nantinya kalau seandainya sudah disahkan menjadi presiden begitu. Dan kemudian juga untuk mengamankan investasi yaitu terutama IKN juga kabarnya Bahlil juga dititipkan untuk tetap masuk ke dalam kabinet. Nah, saya rasa Pak Jokowi ini kan bukan bagian dari partai ya. Konsesi apa yang ada di dalamnya begitu kan? Tapi ya dia sebagai orang yang seperti kata Rosan Roslani tadi, ketua dari TKN, bahwa peran Pak Jokowi dalam memenangkan 02 ini memang besar begitu ya, bantuan mungkin maksudnya. Nah, jadi ya memang kedepannya itu akan seperti itu tuh Mas Herssu. Dan kalau Mas Herssu tadi menyinggung soal aglomerasi ya, ini sebaiknya masyarakat juga mulai tahu bahwa IKN itu nanti kan targetkan begitu ya, sudah dipatok begitulah, penduduk IKN itu maksimal hanya 2 juta. Sementara luas IKN itu sekitar 4 kali Jakarta. Bayangkan kalau seandainya Gibran nanti dia mengurus, posisinya ada di Jakarta, tentu saja berkedudukan di Jakarta sebagai wakil presiden sesuai dengan undang-undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta yang baru nantinya dan akan disahkan oleh DPR. Di dalamnya itu tercantum bahwa wakil presiden mengurusi kawasan aglomerasi Jabodetabek. Bertanggung jawab. Iya, Jakarta saja itu seperempatnya dari IKN jumlah penduduknya sekian begitu Mas Herssu ya. Sementara di IKN yang sebesar itu jumlah penduduknya maksimal itu hanya sekitar 2 juta. Saya nggak tahu apa namanya alasan-alasan yang ini lebih kepada 2 juta itu Mas Herssu, karena luasnya sangat-sangat luas yang artinya memang itu seperti kata Anies diperuntukkan untuk orang-orang yang eksklusif, yaitu dibangun dana sekian ratus triliun, yaitu dana awal itu sekitar 460 triliun begitu ya, dan kemudian secara bertahap nanti sampai tahun 2045 begitu itu kan sekitar sampai 1.500 triliunan begitu kan targetnya begitu Mas Herssu. Masa hanya untuk 2 juta rakyat saja, yang artinya bukan untuk rakyat miskin dan bukan untuk rakyat kebanyakan begitu. Tentu ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi penduduk di sana apa dan sebagainya. Ini kawasan yang akan menjadi simbol dari Indonesia, pemerataan Indonesia isinya tidak merata Mas Herssu, hanya orang tertentu saja yang bisa masuk di situ. Nah, sementara kalau kita melihat sejauh ini ya, Pak Prabowo nantinya kan akan didudukan di sana. Karena istananya aja yang tadinya 2 triliun sekarang dipangkas menjadi 1,2 triliun yang dibangun itu, masa nggak ada penghuninya, nggak ada kepala negara, kepala pemerintahan di sana. Pasti ada di sana dan memerintah sekitar 2 juta itu gitu. Dan posisi Gibran adalah di Jakarta, di mana di kawasan yang sangat padat ini Jakarta saja penduduknya segitu, apalagi Jabodetabek sampai ke daerah Cianjur. Ini luar biasa Mas Herssu, dan ini pusat perputaran uang itu adalah tetap di Jakarta. Iya, makanya. Bisnis tetap ada di Jakarta begitu. Saya membayangkan Pak Prabowo di sana, di istana, di teras istana duduk berangin-angin gitu, lihat pepohonan-pepohonan gitu. Ya, tapi nggak ada duitnya ada di Jakarta kan gitu. Dan ini kan kalau mengacu pada zaman-zaman kerajaan itu kayak tanah perdikan gitu ya Mbak ini ya. Si Gibran dibeli wilayah tanah perdikan itu, kalau sekarang apa ya, itu wilayah otonom gitu ya Mbak ya. Seperti itu kita kira ya. Iya betul sekali Mas Herssu. Dan kita juga masih menunggu apakah Gubernur Jakarta nantinya akan dipilih ataukah ditunjuk begitu kan. Ini masih banyak PR di situ. Nah, sementara sekarang yang bergulir nih Mas Herssu, sesudah 14 Februari kemarin, saat ini situng atau sekarang namanya Sirekap ya. Itu di nonaktifkan sampai tanggal 20. Tanggal 20 artinya sampai besok hari Selasa begitu. Dan ini saya cari-cari mana ya pengumuman dari KPU. Rupanya hanya ada surat-surat saja yang beredar begitu, yang dari atas, perintah dari atas bahwa ke PPK, panitia pemilihan kecamatan begitu, untuk mereka kemudian menunda begitu ya untuk sementara penghitungan tersebut. Tapi tidak ada pengumuman resmi yang bagaimana pemberitahuan kepada masyarakat. Pada masyarakat harusnya kan juga mengetahui ini, dan
masyarakat berhak untuk diberi alasan-alasan yang jelas begitu, kenapa ini sampai terjadi seperti ini. Padahal sebelumnya sudah melakukan jumpa pers, antara lain juga menyatakan mohon maaf begitu dari pihak KPU bahwa terjadi rekap begitu ya, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di TPS begitu kan. Nah, kecurigaan ini sangat-sangat besar sekali Mas Hersu, tidak hanya dari para ahli IT, dari masyarakat luas, para tokoh dan sebagainya yang mengatakan bahwa ini memang harus ada audit forensik kepada Sirekap dan kepada sistem IT KPU ini, karena jangan-jangan memang ada algoritma di situ yang kemudian bisa menambahkan secara otomatis begitu. Nah, tapi kalau yang ini yang dihentikan kan ini ya Mbak, justru bukan Sirekap kan, yang justru yang jadi persoalan dihentikan itu adalah penghitungan manual berjenjang. Itu kan loh, apa hubungannya begitu kan? Selama ini kan mereka ini ketidak konsistenan dari KPU kan terlihat, dia selalu ketika diserang Sirekapnya dia menyatakan bahwa Sirekap itu bukannya akan menjadi dasar hukum nanti siapa menangnya, itu cuma semacam bantu saja, walaupun kemudian banyak ahli menyatakan undang-undangnya nggak seperti itu. Ini bagian dari transparansi keterbukaan informasi pada publik begitu ya. Dan tentu itu mengacu pada angka-angka dari manual berjenjang. Nah, sekarang dihentikan gitu kan manual berjenjangnya yang dihentikan di tingkat kecamatan gitu loh. Sampai 2 hari loh Mbak, yang seperti saya sebut tadi, siapa yang jagain itu di gudang-gudang KPU? Memang saksi-saksi bertahan itu 2 hari jagain, tidak terjadi perubahan suara di situ, dan kalau toh mereka siap jagain boleh memang mereka berjaga-jaga di kecamatan untuk menjagain agar tidak jadi perubahan, karena orang curiga jadi jangan-jangan memang mereka ini mereka ini tidak punya C1-nya begitu, jadi kemudian C1-nya disesuaikan dengan hasil Sirekap ataupun dengan quick count. Itu yang muncul sekarang, kecurigaan semacam itu gitu. Ini memang menurut jadi saya nggak terkejut kalau orang banyak juga yang menyerukan ini bukan hanya paslon 02 yang didiskualifikasi, tapi juga KPU-nya. Dasarnya juga kuat. Kenapa? Karena kan kemarin terakhir itu khusus untuk ketua KPU itu kan diberi peringatan keras dan terakhir ya gitu ya kemarin, karena soal menerima Gibran sebagai calon wakil presiden, sementara PKPU-nya belum diubah. Padahal sebelumnya dia juga sudah pernah kena peringatan keras gitu. Jadi kapan nanti peringatan keras dan terakhir lagi. Nah, gitu mungkin ditambahin nanti keputusannya. Itu kan dari situ aja sebenarnya memang sudah tidak layak dia menjadi ketua KPU gitu. Iya betul. Memang yang untuk Sirekap ini Mas Hersu ini ada suratnya ya. Salah satu surat ini yang ramai dan bocor ke publik itu adalah KPU Kabupaten Tangerang. Jadi Sirekap atau manual berjenjang? KPK, manual berjenjangnya. Ya. Untuk manual berjenjangnya ditandatangani oleh KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar, yang dia mengatakan disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024 untuk memastikan data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat, jadwal pleno PPK agar dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024, dan bagi yang sudah berjalan agar diskors sampai dengan tanggal 20 Februari 2024. Tapi ini tidak hanya ini saja Mas Hersu, bahkan pada tanggal pada tanggal 18 ya, berarti sekarang tanggal 19, berarti kemarin pada hari Ahad, itu juga sudah ditemui bahwa Sirekap KPU itu sudah 24 jam tidak mengupdate data hasil rekapitulasi Pilpres, bahkan data pileknya juga tidak diupdate. Jadi memang tidak seolah-olah tidak dihentikan begitu karena tidak ditutup, kita tetap bisa akses, tapi tidak ada update Mas Hersu. Jadi ini tentu berkaitan dengan data pemilih yang berjenjang itu tadi begitu. Nah, jadi dua-duanya antara yang manual begitu ya, yang ada di PPK kecamatan, panitia pemilihan kecamatan itu diskors lebih dulu, dan kemudian juga di Sirekapnya KPU kalau seandainya kita akses itu memang tidak ada update dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau tanggal 18 Februari kemarin Ahad saja sudah 24 jam tidak update, berarti dari sejak hari Sabtu Sirekap itu tidak update dengan data sebelumnya. Tapi mungkin ini juga sebetulnya memang itu harus dilakukan ya Mas Hersu, karena kalau seandainya pun update-nya tuh ngaco kan.
sampai dengan hari Sabtu kemarin masih ramai, sampai sekarang pun juga masih ramai. Tapi ketika hari Sabtu, ketika masih berlangsung sebelumnya update dari sejak hari Jumat dan hari sebelumnya, itu banyak sekali data yang kemudian hasil temuan betapa ngaconya data Sirekap ini kemudian banyak sekali direkam. Ada ribuan itu yang direkam. Bahkan dari Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan bahwa ada 2.000 lebih begitu data yang tidak sama antara data di TPS dengan data yang ada di Sirekapnya KPU. Nah, ini kan berbahaya sekali. Jadi saya rasa kalau seandainya udah data-data yang seperti ini kita menyebabkan saat ini ya, menyebabkan ketidakpercayaan. Wajar kalau kemudian sekarang sangat keras sekali suara-suara untuk menolak hasil pemilu dan juga suara-suara yang menginginkan pemilu ulang. Nah, salah satunya dengan yang hari ini ada demo di Bawaslu, itu salah satu tuntutannya. Ini yang mendemo adalah relawan dari Ganjar ya. Jadi ini dari 03. Nah, salah satu tuntutannya itu yaitu menolak hasil pemilu dan juga menginginkan adanya pemilu ulang. Kita tidak berbicara tentang kepentingan dari masing-masing peserta pemilu. Di sini kita suara rakyat termasuk kawan-kawan semuanya yang sudah menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari kemarin. Bergerak! Dan suara teman-teman membantu dan melihat karena rasa inginnya untuk berpartisipasi dalam proses pemilu ini dan banyak terjadi kecurangan. Kawan-kawan semua, dan saya, dengan saya, oke, jangan wajah sana, kami akan kembalikan ke Agam. Menggunakan kita hijau untuk lapangan dan lokasi lapangan dan sekitar lapangan diperkirakan tidak ada bentuk. Tolong untuk lapangan dijaga, keamanan lapangan tidak ada bentuk. Tolong jaga keamanan teman-teman semua. Untuk mengatasi keamanan, saya ingatkan lagi, jaga kondisi kita lapangan, jaga teman-teman kita semua. Tidak ada bentuk ya, jadi. Dan di sana, kalau pulang luar, bisa ke kereta. Silakan yang di luar tali kami menganggap saksi dari kami. Dan di luar tali bukan. Begitu juga suara-suara di tempat lain, Mas Hersu. Seperti misalnya Mas Hersu katakan tadi, para jenderal, kata Pak Yos, ada ratusan jenderal yang tergabung ya antara Polri dan juga TNI, para pensiunan dan sebagainya yang menginginkan adanya pemilu ulang dan juga menolak hasil pemilu yang sekarang karena sudah syarat dengan rekayasa, sudah sulit untuk dipercaya begitu. Ya, saya kira jadi dalam konteks itulah saya kira kita lihat pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh gitu. Jadi kalau dalam seperti itu saya lebih melihat itu pas inisiatifnya sih dari istana. Saya bisa menduga keras gitu, dan kalau apakah kemudian dia Pak Surya Paloh tergoda, saya nggak yakin gitu. Seperti itu gitu. Ya ini tanggung. Karena pasti bakal hancur-hancuran, mungkin pileknya udah selesai, udah nggak ada masalah. Tapi ya citranya mahal sekali loh ya, harga yang dibayar oleh Pak Surya mendukung Pak Anies tuh mahal sekali. Masa dikorbankan untuk hal-hal yang sebentar. Pak Jokowi tinggal berapa bulan lagi juga nggak menjabat lagi kan. Ini sekarang bulan Februari ya, itu bulan 10 ya, tinggal 8 bulan ya Mbak Agi ya. Pas hari besok mulai 8 bulannya. Sekian lama bertahan, masa 8 bulan nggak bertahan kan begitu ya Mbak Agi ya. Ini menarik. Jadi saya kira jangan salah bahwa orang jangan berpikir dulu bahwa ini sudah akan deklarasi kemenangan. Jangan dulu memikirkan bahwa Prabowo dan Gibran itu akan dilantik menjadi presiden, karena sangat mungkin terjadi bahwa bahkan Pak Jokowi pun dimakzulkan sebelum bulan Oktober itu gitu. Jadi kalau itu terjadi kan situasi jadi tidak linear lagi situasinya kan Mbak Agi. Kita nggak tahu back to square one atau apapun itu bisa terjadi masih gitu. Oke, Mbak Agi, tadi kita udah bahas Sirekap dan juga Pak Surya Paloh ya. Yang belum kita bahas apa nih? Tinggal soal apa nih?
Ini, soal server KPU itu Mas Oh, Hersu, iya iya iya. saya rasa ini krusial sekali loh ya, data dari sekian ratus juta rakyat Indonesia kemudian disimpan oleh server asing begitu Mas Hersu, dan juga disimpannya, di cloud Alibaba begitu yang tidak berada di Indonesia. Dan ini pertanyaan-pertanyaan, akhirnya orang flashback ya kepada yang lalu. Kapan sih, proyek KPU ini untuk Sirekap KPU ini kemudian ditenderkan? Terus kemudian siapa saja pesertanya, kemudian siapa pemenangnya, apakah ini kan untuk hajatan publik, hajatan negara, yang hanya hajatan provinsi saja, begitu Mas Hersu, seperti provinsi di DKI Jakarta, itu kita bisa mengakses begitu. Kalau seandainya ada sebuah proyek, begitu siapa saja yang ikut dalam tender proyek tersebut, terus kemudian siapa yang menang dan sebagainya, itu kita bisa akses Mas Hersu di DKI Jakarta. Nah ini bagaimana sebuah hajatan negara nasional begitu yang melibatkan ratusan juta. Kemudian kalau kita flashback ke belakang, iya ya, kapan ya ada pengumuman itu begitu. Itu dinyatakan oleh Roy Suryo ya, pakar IT yang saya lihat dia berbicara di beberapa media, dan juga oleh pakar-pakar IT yang lain begitu. Temuan ini merebak pada hari Sabtu yang lalu ya Mas Hersu, viralnya. Jadi ketika itu Roy Suryo menemukan begitu bahwa ternyata website Sirekap itu terhubung kepada Alibaba Cloud di Singapura, dan ini tentu menimbulkan pertanyaan karena penemuan ini terjadi di tengah kreditnya, di tengah ruwetnya begitu berbagai hasil temuan bahwa hasil dari TPS begitu tidak sesuai dengan hasil Sirekap. Dan ketika itu pada hari kita pemungutan suara hari Rabu, jadi Kamis Jumat itu memang sangat-sangat ramai mengenai hal ini, dan kemudian ditambahi dengan ditemukannya ini. Jadi kalau menurut Roy Suryo ini kita bisa lihat nih tangkap layarnya Mas Hersu, website Sirekap web kpu.go.id itu digunakan oleh petugas KPPS itu untuk menginput data, itu terhubung kepada IP address, ini alamatnya di 170.33.13. Nah, menurut Roy Suryo, kalau ditelusuri alamat website tersebut, itu mengarah pada alamat Alibaba Singapura yang kemudian website pemilu 2024.kpu.go.id itu terhubung kepada Zhejiang Taobao Network Company Limited. Nah, jadi artinya di sini akan bercampur gitu. Kalau saya lihat Alibaba ini kan perusahaan e-commerce yang salah satu yang terbesar di dunia. Dan kalau di Indonesia ini salah satunya, memang dia tidak membuka secara langsung kantor Alibaba begitu Mas Hersu di Indonesia, tapi kita tahu ada anak perusahaannya, kepanjangan tangannya adalah Lazada. Begitu, Lazada ini salah satu e-commerce yang terbesar di Asia Tenggara dan itu adalah anak perusahaan dari Alibaba, dan Lazada ini juga ada di Indonesia dan cukup besar begitu ya. Jadi ini memang, dan kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmadi, dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak ya, menggunakan model AI ya, dari scan C1, kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Karena sejauh ini ya, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI, itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto, itu akurasinya sudah relatif tinggi, bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik, artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain. Ini yang saya lihat. Kedua, saya ingin juga menanggapi terkait lokasi server yang di mana
pemilu 2024.kpu dan juga sirekap.kpu itu diletakkan, aplikasinya diletakkan di mana. Ya, kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya melakukan kajian, ya, melakukan trace bersama tim di mana letaknya. Jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely, sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Yang menurut saya ini sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara, ya, dari seluruh penduduk Indonesia, bentuknya memang digital, itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan-kejahatan digital, suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam, terutama ya siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut, dan ini adalah perusahaan swasta. Jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan. Kita berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPU. Untuk Alibaba ini pendirinya adalah Jack Ma. Kalau kita telusuri ke belakang lagi, walaupun mungkin kita tidak tahu ada campur tangan Pak Jokowi atau tidak atau bagaimana begitu ya. Tapi yang jelas Jack Ma ini adalah sahabat dari Pak Jokowi. Berapa kali Jack Ma bertemu dengan Pak Jokowi, bahkan dia juga ke Indonesia, dan Pak Jokowi juga meminta supaya Jack Ma mengajarkan soal e-commerce ini kepada ketika itu para milenial lah begitu ya, para anak-anak muda di Indonesia dan sebagainya. Walaupun kemudian belakangan Jack Ma ini kan seperti lenyap begitu, seperti menghilang begitu karena dia ada masalah dengan pemerintah Cina. Tapi sampai sekarang saham dari Jack Ma ini juga masih besar di Alibaba. Jadi ini kenapa Mas Irsu dipilih Alibaba sebagai server dari KPU, itu yang menjadi pertanyaan besar para pakar, para tokoh, ahli IT dan sebagainya, dan mereka menginginkan adanya audit forensik karena dikhawatirkan data ini tercampur dengan data e-commerce yang demikian banyak dan siapa saja yang bisa mengakses data tersebut begitu kan. Sudah ada jawaban dari pimpinan KPU juga yang bertanggung jawab terhadap IT KPU ini, Mas Irsu, Betty Epsilon kalau tidak salah namanya, dan dia hanya mengatakan enggak kok servernya ada di Indonesia, tapi hanya sekedar itu saja, sanggahan itu saja, tidak ada penjelasan yang lain-lainnya. Saya rasa supaya kasus ini atau peristiwa ini tidak merebak dan kemudian kemana-mana, saya rasa perlu ini KPU untuk segera menjawab hal ini begitu, betul atau tidak bahwa karena kita sekarang sudah ada undang-undang soal rahasia data pribadi, Mas Hersu. Artinya kalau seandainya ini ada di luar, data pribadi itu kita kemana-mana, walaupun kita sudah tahu ya data pribadi, data bahkan sampai ke data menteri itu gampang sekali bocor kalau di Indonesia. Tapi setidaknya data KPU ini, data pemilihan suara kita begitu yang sekarang amburadul ini diakses oleh siapa saja begitu. Iya. Oke, ini juga catatan yang menarik, tapi semakin menambah lengkapnya ya betapa kacau balaunya penyelenggaraan ini. Jadi memang sejak awal kita melihat ini, dan itu sebenarnya nggak terlalu kaget kita, tapi mungkin menjadi sangat kaget kok kita tidak membayangkan sehancur ini gitu ya pemilu kita itu ya. Ini saya kira wajar kalau kita sebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah di Indonesia ya Mbak. Karena kalau dulu mungkin mainannya di zaman Orde Baru ya kita tahu kalau permainannya seperti apa. Tapi kan waktu itu negara kita negara otoriter. Tapi kalau di era demokrasi seperti sekarang dan terjadi semacam ini ya ini lebih buruk dari di era otoriter. Kenapa? Karena otoriter jelas. Tapi kalau demokrasi prakteknya semacam ini kan apalagi kita sebut kalau nggak busuk dan buruk begitu ya Mbak Agi. Iya, apalagi dengan dana KPU begitu ya, dana kerja KPU yang 70 triliun rupiah lebih begitu, dan kemudian ditanyakan sebenarnya untuk pembuatan Sirekap ini dana yang dialokasikan berapa? Kan memang banyak sekali alokasi, tapi khusus untuk IT ini berapa? Sampai sekarang kan belum transparan. Nggak mau dijawab, nggak mau dijawab kan? Nggak mau dijawab, karena kalau dijawab para pakar IT ini bisa kemudian menyimpulkan dana segitu harusnya kita mendapatkan seperti ini, begitu kan? Oke. Sudah semua, Mbak Agi? Ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi ya. Insya Allah sampai depan. Tetap semangat ya, tetap percaya bahwa kita bisa melakukan perubahan dan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, sekecil apapun pulangnya kita akan terus berjuang gitu ya. Jangan gadaikan masa depan kita ini pada rezim yang
tidak punya tanggung jawab, tidak punya kapasitas dan tidak punya tanggung jawab gitu ya. Iya. Jangan lemah, jangan menyerah, jangan ngelokro, terus kemudian putus harapan, jangan. Justru disinilah kita berjuang. Yes, oke. Baik, terima kasih. Sekecil apapun peran Anda, itu akan menjadi catatan ladang amal pahala Anda semua ya. Betul. Saya Herzubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.